Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengenal bagaimana mengaktifkan coding secara bertautan dalam satu sistem, layaknya seperti software. Ini saya akan simulasikan. Yang pertama kita lihat dulu file codingnya. Ini ada beberapa ini ada 19, ada 18 coding berikut dengan stylenya. Yang pertama ada kontrol, kemudian daftar, edit masalah, fungsi DP, gejala, hapus masalah, home, indeks, koneksi, logout, proses edit masalah, selamat, simpan, simpan masalah, simpan dua, sel, kemudian tampil DP gejala, tampil masalah, dan coba. Pertama-tama yang dilakukan adalah mengaktifkan coding yang banyak ini menjadi satu dalam satu coding itu, yaitu filenya berupa file index. File index ini siapa? Kita lihat ini. Ini file index di indexnya ini. Yang ini fungsinya itu untuk mengaktifkan coding yang bertautan. Kemudian saya terangkan yang kontrol. Kontrol itu fungsinya seperti apa ya, jalan jalan untuk membuka coding-coding yang ada di folder. Di sini di inisialkan itu untuk coding selamat, inisialnya 0, kemudian daftar inisialnya 1, selanjutnya sampai ke 54 itu proses edit masalah. Dan itu juga ada coding style. Ini fungsinya untuk tampilan berupa background atau teksnya, warna ada di style ini. Oke, saya lanjut itu untuk langsung cara buka codingnya. Cara buka codingnya yaitu kita di web biasa, ketikkan localhost, di mana file yang saya simpan, file yang tadi kita lihat di sini, filenya saya simpan di exam katedral aset 2127.5. Pertama-tama untuk melakukan pengaktifan aplikasi, kita cek dulu koneksinya. Dan coding ini juga udah ada, yaitu koneksi namanya. Kita di sini. Nah, kalau codingnya benar, koneksinya udah berjalan, di sini nggak ada tampilan karena tidak tercoding di sini di koneksi.
akan muncul jika tampilan error. Tapi ini kalau nggak error jadi nggak muncul apa namanya coding errornya. Jadi ini codingnya berjalan dengan sistem. Nah, koneksi PHP ini langsung ke PHP MyAdmin yang sudah saya siapkan di sini. Ada filenya namanya sistem kedua 7 yang terkoneksikan dengan ini PHP coding-coding yang ada di htdoc melalui extend. Lanjut kita mulai buka codingnya. Filenya yang pertama coding index. Di sini tampilannya seperti tampilan ini adalah ada yang terdapat di coding index. Ya, ini action itu ada, metodenya post, kemudian di sini ada lebarnya 50%. 50% itu ini luas ini. Nah, untuk warna sama jenis huruf itu adanya di style. Sebelumnya saya sudah bikin username di PHP MyAdmin saya. Jadi cara loginnya itu sebelum kita login kita bikin username-nya dulu berupa angka. Kalau di sini pangkutannya berupa angka. Itu username dan passwordnya. Jadi saya masukkan ini saya, passwordnya juga sama. Nah, ini tampilan home. Tampilan coding home di sini tertulis home titik PHP karena ini metodenya get. Jadi dia muncul. Di sini ada menunya itu pengkajian, jenis masalah dan logbook. Kita lihat home. Dan ini juga kaitannya dengan toolbar ya. Nah, toolbar di sini ada pengkajian, jenis masalah, samping DP dan input data masalah. Ini tampilan ini ya. Ya, ada pengkajian, jenis masalah, kemudian ada menu lagi di jenis masalah dan data, kemudian ada output. Masing-masing ini ada coding yang output juga ada coding yang untuk pengkajian ini. Kalau diklik seperti ini, codingnya ini ada di daftar. Ini codingnya. Itu kajian artinya kita nanti saya simulasikan untuk input pasien di sini. Untuk
jenis masalah ini kaitannya dengan ada coding tampil data dan input data. Untuk komponen ini banyak codingnya, termasuk fokus masalah, edit masalah, proses edit masalah, simpan masalah, tampil tampil itu gejala, tampil masalah. Lihat ini dulu, tampil data. Nah, ini menampilkan tampil namanya database berupa berupa database, yaitu katanya dengan di sini tabel diagnosa keperawatan. Nah, dari mana ini? Ini asalnya dari database ini. Ini database-nya sebelumnya kita impor dulu ke sini. Jadi pemain ini itu seolah-olah dia banknya, nanti codingnya itu eh, seperti mencari data-data yang ada di PHP. Jadi eh, bisa dikatakan coding itu seolah bahasa mesin, bahasa manusia yang dijadikan berupa coding untuk menarik data, menarik file data yang ada di PHP main ini. Ini tampilannya seperti ini. Coba untuk edit datanya. Nah, edit data di sini kelihatannya juga bisa edit atau input juga permasalahan baru bisa diinput di sini. Permasalahan yang mau kita input di sini, misalnya ada tambahan itu bisa diinput data masalah. Nanti muncul di sini. Dan ini kolom ini untuk menghapus. Hapus nanti hapus konten hapus. Ini kita mulai simulasikan yang pertama untuk pengkajian dulu. Kita isi tanggal ini sesuai keinginan kita. Kebetulan saya udah ngisi sebelumnya, jadi tinggal input lagi. Ini acak aja seolah pasien ya, pertama kali masuk gitu. Misalkan ini saya info namanya, oh iya ini codingnya dibuat agar pada saat kita ngetik otomatis akan berubah huruf jadi huruf besar. Ini saya nggak ngangkat loh. Baca aja ya. Tanggung jawabnya. Ini keperluan utamanya kan saya diagnosanya info, jadi saya hubungkan untuk uangnya lah. Kemudian untuk alasan dirawatnya kita tuliskan faktor pencetusnya kecapean, lamanya 10 menit ya.
data menghirup aroma minyak angin apa saya itu kan gula aja menjadi kita simpan. Nah, simpan ini otomatis menuju ke coding simpan P2. Kita lihat dulu P2, kita lihatnya di mana, di kontrol P2 P2 itu simpan titik PHP ini ya. P2 ini tampilan P2 atau simpan titik PHP. Kemudian kita simpan, lalu data akan masuk ke P3. P3 apa tadi? P3 itu ada disimpan juga. Ini artinya data yang sudah diinput tadi sudah masuk ke database, yaitu di sini di local host di PHP MyAdmin. Lalu sebelum itu saya ingin menerangkan ini masalah codingnya ini simpan. Ini tadi saya bilang coding simpan di sini ada komponen-komponen yang ada pada isian tadi ya, yang pada ada di pengkajian itu. Jadi setelah dimasukin di input di pengkajian tadi atau coding daftar, kemudian ditangkap atau disimpan oleh folder simpan ini, artinya ditangkap gitu, disimpan, namanya disimpannya disimpan ke insert to identitas. Jadi ada tabel identitas. Nah ini nanti file yang diikutkan tadi langsung masuk ke eh, apa namanya tabel yang dituju. Ini untuk tabel riwayat juga. Ada diagnosa, ada tabel diagnosa, nanti kita lihat ya di tabel ini ada master belum.
dia otomatis masuk sih kalau udah simpannya berhasil prosesnya. Nah ini ada pom action P3, ini simpan eh, simpan atau P2 tadi mengarahkan yang file yang disimpan itu ke simpan 2 supaya apa, supaya muncul, karena di sini ada echo artinya memunculkan tabel. Nah tabel ini adalah ini P3 yang diarahkan oleh P, P2 tadi, P2. Jadi codingnya saling berkaitan ya. Selanjutnya setelah ini selesai, otomatis ini masuk katanya ke, kita lihat di sini, di diagnosa dulu ya. Pengalaman ya. Sambil kita menunggu, mending kita lanjutin yang dulu. Setelah ini akhirnya dia masuk diagnosanya, ada diagnosa yang dirumuskan oleh apa namanya sistem. Jadi ada diagnosa yang muncul yaitu penurunan curah jantung di diagnosa. Nah ini kita simulasikan bagaimana proses input data, edit data, dan hapus data. Pertama kita input data dulu ya. Kita masukkan kode ini. Sebenarnya ini kode sesuai DKI ya. Jadi karena ini simulasi ya udah saya masukkan kode sembarang aja. Nanti kita terus kembali. Misalnya di sini saya masukkan belajar coding lagi. Kita inputkan di sini. Nah, ini ada indikator data D002 berhasil diinput. Input ini sama seperti pengkajian tadi, datanya langsung terkirim ke PHP MyAdmin. Nanti kita lihat ya di akhir. Setelah kita di sini juga kita bisa lihat untuk kita baru saja memasukkan diagnosa baru. Sampaikan dulu. Nah, di sini muncul ada D002 coding dapur belajar lagi. Nah, bagaimana pada pas kita udah input, kemudian kita berubah pikiran gitu, dan mengganti namanya, bisa kita melalui edit data. Lagi edit data, coding apa namanya, bahasa apa yang kita edit, kita klik saja di sini, tombol biru, bukan tombol merah. Nah, kita edit di sini, misalnya belajar lagi dong, gitu. Terus kita simpan. Nah ini ID-nya ID 39 nih. Yang terakhir saya input, saya lihat tuh ID-nya baru 38, sekarang jadi nambah 39. Nah, ini kan coding baru kita masukin. Ini data baru bukan codingnya, data baru disimpan. Ini udah diedit, kita lihat lagi, ambil data lagi. Nah ini udah ada di sini nomor 2 02 coding PHP belajar lagi dong. Jadi gitu ya prosesnya. Yang coding ribet tadi jadi seperti ini fungsinya, jadi coding yang saling berkesinambungan, jalur ke sini jalur ke sana, agar membentuk sebuah kesatuan supaya bisa bikin sistem di sini, jadi mempermudah.
Tadi udah input, edit, kemudian kita hapus. Terakhir hapus data ya. Cara menghapusnya pun sama, kita masuk ke apa namanya edit data masalah. Kemudian mana yang mau kita hapus, kita transferin ke sini. Nah, eksekusinya di sini. Nah, tadi saya bilang ini kita hapus. Nah, ID 39 telah dihapus. Bagaimana kalau kita buka lagi, tampil datanya, kita buka lagi. Nah, coding yang tadi kita input tidak hilang. Ya, hilang ini juga kaitannya dengan di PHP MyAdmin juga secara otomatis akan reload. Jadi artinya ya hapus, kalau di input ya ke input, kalau hapus itu hapus juga. Jadi ini kita cek ya, ini PHP MyAdmin, kita cek identitas ini. Identitas yang sudah kita input tadi namanya sama kayak di pengkajian itu. Nah, jadi ini prosesnya sudah selesai di sini, simulasinya tinggal kita logout. Nah, kalau logo itu balik lagi ke sini. Nah, tadi kita mau lihat nih identitas ide apa namanya, tadi kan di coding apa namanya simpan ada identitas, nah, masuknya ke sini. Dari mulai data medis, kemudian nama, umur, Islam, agama, suku, pendidikan, otomatis di sini pekerjaan, alamat, penanggung, tanggal input, ruang dan masuk di situ ya. Kemudian riwayat, tadi juga ada coding yang merujuk ke riwayat. Nah, di sini riwayat itu masuk ke sini berupa nomor rekam medik, keluhan ini nomor 25. Jadi secara otomatis nanti di coding itu mencari keluhan yang saya ketik, jadi mengarah ke keluhan nomor berapa gitu di database ini. Kemudian alasannya pincang, ini ada tim faktor 10 menit lamanya, tadi saya input masuk sini. Upayanya apa, menjadi aroma minyak wangi kangennya tidak berubah, tidak ada riwayat, apalagi tidak ada kilogram, tidak ada. Nah, ya. Masalah itu, masalah itu yang tadi muncul ya, masalah ada berapa, ada dua, ada berapa, ada 38. Jadi saya udah tambahkan, sekarang udah hapus, jadi nggak ada. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Simulasi ini tidak akan berjalan ke, nggak ada dosen yang bersatu namanya Pak Mulyono, yang lupa subscribe. Terima kasih Pak Mul, kami semua.